Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilmi. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babul hirsi 'alal hadithi. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul hirsi 'alal hadithi. Babul hirsi utawi iki iku bab nerangaken duweni kepinginan kang kuat 'alal hadithi ing atase ngasilaken hadise Kanjeng Nabi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani Sulaimanu an Amr ibn Abi Amr an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala, annahu saktemene Abu Hurairah iku qala wis dawuh sapa Abu Hurairah, qila ten ucapaken ya Rasulullah
man as'adun nasi, man utawi sapa iku as'adun nasi wong kang bahagia bisyafaati kelawan syafaat panjenengan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad zanantu yakti teman-teman wis nyangka sapa ingsun ya Aba Hurairah he Aba Hurairah alla yas'alani yen ta ora takon ingsun an hadzal hadisi saking hadis iki sapa ahadun wong suci awwalu kang luweh kawitan mingka tinimbang saking sira lima raaitu krana barang raaitu kang wis ningali sapa ingsun min hirsika saking keinginan kuat sira alal hadisi ing atase ngasilaken hadis. As'adun nasi utawi menungso kang bahagia bisyafaati kelawan syafaat ingsun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku man wong qala kang ucap sapa man la ilaha illallah, la ilaha ora ono kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah, khalisan halih wong kang murni min qalbihi saking atine man au nafsihi utawa awak dhewene man. Hadirin rahimakumullah. Bab menjelaskan al-hirsu alal hadis. Al-hirsu alal hadis artinya memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah artinya ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah atau ketetapan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hadis. Jadi ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, yang disandarkan kepada Rasulullah baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan al-hadis. Nah, kita hendaknya memiliki himmah, semangat dan keinginan yang kuat untuk bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti semangatnya para sahabat pada masa lalu yang digambarkan dalam hadis sebelumnya, bagaimana para sahabat melakukan perjalanan yang jauh untuk bisa mendapatkan satu hadis. Bagaimana Sayyiduna Umar bin Khattab memiliki teman yang mereka seandainya salah satu dari keduanya tidak hadir, maka mereka akan salah satu yang enggak hadir akan nambal. Mereka akan bertanya kepada yang hadir. Nah, untuk agar mereka tidak kehilangan satu hadis pun, agar mereka tidak
tertinggal satu hadis pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita hendaknya juga demikian, dan sekarang dipermudah untuk belajar hadis pada masa sekarang itu dipermudah. Tidak harus seseorang itu melakukan perjalanan yang jauh, ataupun kalau melakukan perjalanan yang jauh, maka sekali jalan itu bisa mendapatkan hadis yang sangat banyak yang bisa didengar. Karena hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikodifikasikan, sudah dibukukan dalam kitab-kitab seperti yang sekarang kita baca, kitab Sahih Al-Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada Sunan At-Tirmidzi, dan seterusnya. Jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga memudahkan kita untuk bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, ternyata banyak orang yang tidak memiliki himmah, memiliki semangat untuk bisa belajar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan para sahabat ada namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dimanapun Nabi berada, maka Abu Hurairah ada di situ. Beliau senantiasa mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam sehari semalam dalam kehidupan Nabi, beliau selalu mengikuti, sehingga banyak sekali hadis itu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadis terkait dengan masalah ini. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan beliau adalah orang yang paling memiliki keinginan yang kuat untuk senantiasa mendapatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang berbahagia? As'ad di sini artinya Sa'id, bukan yang paling bahagia, tetapi orang yang bahagia dengan sebab mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat. Itu pertanyaan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa orang yang berbahagia dengan sebab mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku benar-benar menyangka, wahai Abu Hurairah, bahwa enggak ada orang yang bertanya tentang hadis ini seorang pun yang lebih dulu dari kamu. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena aku melihat semangat kamu, keinginan kuat kamu dalam belajar hadis. Ini poinnya berada di sini. Bukan isi dari hadis ini yang berkaitan dengan bab, maksudnya adalah yang di sini. Bahwa Nabi ketika Abu Hurairah bertanya tentang itu, Nabi mengatakan bahwa aku sudah menyangka bahwa enggak ada orang yang lebih memiliki keinginan kuat untuk mendengar hadis yang lebih dulu dari kamu. Dari kamu wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini membenarkan fakta, membenarkan hal ini bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga
terkadang beliau bukan hanya sekedar mendengar dari Rasulullah atau melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau juga bertanya. Nah, karena dengan memberikan pertanyaan maka akan keluar hadis, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang dia keluar setelah ditanya. Ketika nggak ditanya, seperti halnya kita belajar kepada seorang guru, kalau kita nggak bertanya maka kita terkadang tidak mendapatkan pengetahuan yang baru. Artinya ketika guru itu nggak mengajar, kemudian kita nggak bertanya, maka kita nggak mendapatkan lebih cepat pengetahuan. Tetapi ketika kita bertanya, banyak bertanya, maka kita akan semakin cepat mendapatkan pengetahuan yang baru. Kalau misalnya kalian menunggu majelis ilmu seperti ini, maka kamu mendengarkan hadis di dalam majelis ini. Tetapi kalau seandainya di luar majelis kemudian kamu bertanya tentang suatu masalah, maka kamu akan mendapatkan pengetahuan baru yang tidak didapat di dalam kelas. Ada tambahan pengetahuan yang baru karena keluar setelah adanya sebuah pertanyaan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, bertanya kepada Nabi, maka kemudian muncullah hadis, yaitu hadis sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Abu Hurairah, yaitu yang berkaitan dengan orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kita hendaknya juga demikian, meskipun dalam hal bertanya tentang sesuatu ilmu agama, tentu yang kemarin juga harus diperhatikan momentumnya dan lain-lain. Artinya kalau sesuatu itu hal yang sangat penting untuk ditanyakan, mendesak, silakan untuk ditanyakan kepada seorang guru agar kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang itu. Kalau misalnya itu akan kita dapatkan di kelas karena penjelasan tentang pelajaran yang ada di kelas misalnya, maka kita sabar untuk menunggunya, karena itu nanti akan kita terima bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk teman-teman kita. Tetapi kalau itu adalah sebuah kemarin kita jelaskan sebuah permasalahan yang menimpa secara khusus dengan kita, yang kita belum tahu hukumnya, maka segeralah bertanya kepada ahlul ilmi agar kita bisa mengetahui tentang permasalahan yang sedang kita hadapi kaitannya dengan hukum Islam. Nah, ini terkait dengan hadis secara khusus dalam bab ini, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memiliki semangat dalam belajar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah langsung kepada sumber hadis, yaitu Rasulullah. Kalau kita, maka kita dengan belajar hadis kepada mereka yang sudah mendengar hadis itu dari gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca hadis seperti ini, kita khayalkan bahwa kita ini sedang mendengar dawuh-dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita memang harus juga menjaga adab-adab, karena seakan kita ini kan sedang mendengar Nabi sedang berada bersama kita, beliau sedang dawuh-dawuh, beliau sedang bersabda terhadap kita,
yang kita hendaknya juga menjaga adabnya seakan-akan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir di majelis kita atau majelis apapun menurut pendapat yang unggul, karena Nabi itu yuzar wala yazur, karena keagungannya, kemuliaannya, beliau itu tidak mengunjungi umatnya, tetapi kitalah yang hendaknya mengunjungi dan berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ketika seseorang membaca sholawat, misalnya ketika sudah masuk pada mahalul qiyam, kenapa kita berdiri? Karena ada yang meyakini karena Nabi datang, karena Nabi datang ke majelis itu. Itu pendapat yang lemah, yang tidak bisa digunakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keagungan beliau, maka kita yang hendaknya berziarah ke Madinah, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, bukan Nabi yang datang ke sini. Hadirin rahimakumullah. Ini kita hanya tadi mengatakan seakan-akan ketika kita membaca hadis Nabi ini kan Nabi dawuh-dawuh. Seakan-akan Nabi bersama kita karena sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung kepada Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian baru Nabi menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah. Jadi pertama-tama Nabi mengomentari tentang semangatnya Abu Hurairah, keinginan kuatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pujian Nabi terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memiliki keinginan kuat untuk mendengarkan hadis, sehingga beliau juga bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan pengetahuan baru atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Nabi menjawab pertanyaan Abu Hurairah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang bahagia dengan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang dengan lisannya dia mengatakan la ilaha illallah, nggak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, khalisan min qalbihi, dia mengucapkannya dengan apa? Khalisan min qalbihi, artinya murni dari dalam hatinya atau dari dirinya, itu syak dari perawi, min qalbihi atau min nafsihi. Khalisan min qalbihi atau khalisan min nafsihi itu asyak minar rawi, keraguan dari rawi, bukan dari Nabi. Nabi tidak mengatakan khalisan min qalbihi au nafsihi, tetapi perawinya ragu apakah Nabi ketika itu mengatakan khalisan min qalbihi atau khalisan min nafsihi, tetapi maknanya sama, yang artinya dia juga meyakini apa yang dia baca. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengucapkan dengan lisannya dan juga hatinya meyakini apa yang dia ucapkan. Itu yang disebut dengan muslim, mukmin. Karena kalau ada seseorang mengucapkannya tetapi hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan, maka dia bukan mukmin, dia bukan muslim, namanya munafik. Namanya munafik karena dia yuzhirul Islam, dia menampakkan Islam dengan lisannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia yubtinul al-kufra fi qalbihi, dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Lisannya mengatakan enggak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, lisannya mengatakan begitu, tetapi dia meyakini ada yang disembah selain Allah, ada yang disembah dengan hak selain Allah. Atau dia membatalkan dua kalimat syahadatnya dengan keyakinan yang kufur.
lisannya mengatakan Muhammadur Rasulullah, tetapi hatinya tidak membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya munafik, dan munafik itu kafir indallah. Di hadapan kita muslim, karena yang tampak kita menghukumi itu yang terlihat, yang tampak pada seseorang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi karena dia nggak meyakini makna 2 kalimat syahadat, maka dia bukan muslim. Nah, dia kafir indallah, munafik namanya, orang munafik. Kalau orang munafik, mereka nggak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat nanti, syafaat Nabi nanti pada hari kiamat adalah orang Islam, orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Dalam hadis yang lain disebutkan orang mukmin ahlul kabair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Bukan untuk orang mukmin yang soleh. Karena orang mukmin yang soleh, mereka masuk surga tanpa syafaat Nabi. Mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Itu orang mukmin yang soleh, orang mukmin yang bertakwa, mereka masuk surga tanpa azab. Sedangkan orang mukmin ahlul kabair, orang mukmin pelaku dosa besar mati belum bertaubat, mereka yastahiqul azab, mereka berhak untuk diazab nanti di dalam neraka jika Allah tidak mengampuninya. Nah, sehingga dia membutuhkan syafaat Nabi. Karena syafaat itu seperti yang sudah kita pelajari, artinya mereka para syufa'a, para pemberi syafaat seperti Nabi, malaikat, para wali, itu meminta kepada Allah digugurkannya azab dari para pelaku dosa besar dari umat Islam. Itu makna dari syafaat. Ketika ada misalnya si A mati dalam keadaan mukmin tetapi belum bertaubat dari dosa-dosa besar yang dilakukannya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah azab neraka dari si A. Nah, sehingga dia yang awalnya akan masuk ke dalam surga, nggak jadi masuk ke dalam, akan masuk ke dalam neraka, nggak jadi karena mendapat syafaat Nabi, sehingga dia langsung masuk ke dalam surga. Itu yang disebut dengan syafaat. Nah, maka mereka yang mendapatkan syafaat, mereka pertama orang mukmin, yang kedua orang mukmin yang ahlul kabair, orang mukmin pelaku dosa besar. Tapi enggak semua pelaku dosa besar mereka mendapatkan syafaat. Ada sebagian mereka yang tidak mendapatkan syafaat Nabi, sehingga mereka benar-benar diazab di dalam neraka. Allah tidak mengampuninya, Nabi, para wali, enggak ada seorang pun yang memberikannya syafaat, maka dia diazab di dalam neraka. Ada sebagian mereka yang langsung diampuni oleh Allah. Ada sebagian mereka yang dibebaskan dari azab neraka dengan sebab syafaat Nabi atau syafaat para wali. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, yakni orang Islam, orang yang beriman. Nah, di sini orang yang mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ini sudah otomatis ketika disebut la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena beriman kepada Allah saja tanpa dibarengi dengan iman kepada Rasulullah, maka itu tidak cukup. Kalau ada seseorang hanya beriman kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, apakah dia mukmin? Bukan, dia bukan mukmin. Sebaliknya, kalau ada orang mengaku saya beriman kepada Rasulullah,
tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia juga bukan orang mukmin. Orang mukmin itu yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia meyakini makna dari apa yang dia ucapkan itu.